Ya, saudara, selamat pagi semuanya. Udah pada pulang dari liburan kayaknya ya. Setelah kemarin ada yang libur panjang, saudara. Saudara, ada sebuah cerita, saudara. Jadi ada seorang yang mempunyai ladang atau hutan yang sangat luas. Dan tuan ini memberikan perintah kepada dua orang pekerjanya. Yang seorang dikatakan, kamu harus memotong atau menebang pohon yang ada di hutan saya. Karena pohon-pohon ini sudah siap untuk dipanen. Nah, saudara, ada dua orang pekerja. Dan kedua-duanya dengan siap bos, saya akan melakukan segala sesuatu. Dan akhirnya tuan ini memberikan kapak. Ada dua kapak diberikan kepada setiap masing-masing pekerja ini. Oke, ini kapaknya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Saudara, pekerja yang pertama, tiba-tiba dia langsung dengan cepat, dengan sigap langsung pergi ke hutan. Dia langsung bawa kapak yang diberikan oleh tuannya itu. Dia langsung menebang pohon. Pohon pertama dilakukan dengan cepat. Pohon kedua dipotong lagi cepat, saudara. Tapi begitu masuk pohon ketiga mulai susah, saudara. Mulai susah. Kenapa? Karena kapaknya mulai tumpul. Nah, saudara, sedangkan pekerja yang kedua, dia ini saat menerima kapak dari tuannya, dia tidak langsung main tebang-tebang, enggak. Dia mau pulang ke rumah dan dia mulai asah itu. Asah yang namanya kapaknya. Nah, saudara, saat mengasah itu perlu waktu, saudara. Kapak diasah dulu, tidak langsung seolah-olah. Orang kalau melihat ini, oh pekerja yang kedua ini kurang sigap ini. Enggak langsung cepat kerjanya. Lihat itu pekerja pertama, dia sudah langsung begitu dapat mandat, langsung bekerja, langsung motong pohon. Tapi kalau kita lihat pekerja yang kedua ini malah enak-enakan dulu, malah pulang ke rumah dulu. Apa yang dikerjakan sih? Mereka nggak tahu. Ternyata pekerja yang kedua ini sedang mempersiapkan segala sesuatu. Dia mengasah yang namanya mata kapaknya itu. Dan setelah kapak ini menjadi runcing, menjadi tajam, dia pergi menebang. Dan apa hasilnya? Dia bisa menebang pohon ini, menyelesaikan bagiannya lebih cepat daripada pekerja yang pertama. Karena apa? Karena ada yang namanya persiapan, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar. Untuk kita ini boleh menyiapkan diri kita, saudara. Kita sudah menerima janji yang besar, kita sudah menerima yang namanya great harvest tahun ini, saudara. Tapi saudara, apakah kita pernah menyiapkan diri kita untuk semuanya ini? Atau kita cuma menjalaninya dengan slogan, oh ya, gantungan kunci sudah saya pasang di tas saya. Slogan itu sudah saya tempelin di cermin. Mungkin sudah ditempelin di mobil. Tapi kita menjalani tahun ini dengan ya jalani aja. Tidak mempersiapkan diri kita. Nah, ini saudara yang dimaksud dengan perumpamaan tadi. Nanti kita nggak bisa melakukan bagian kita atau menyelesaikan bagian kita dengan kuat. Mumpung masih awal tahun, saudara. Mari kita siapkan diri kita untuk kita boleh menyambut setiap janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Tapi gimana ya? Saya ini nggak punya kemampuan apa-apa. Saya cuman seorang ibu rumah tangga mungkin, saudara ngomong. Saudara, kita harus mengasah semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Kita mau baca dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan,
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus membesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat, saudara. Mungkin kita sudah, saya ini sudah baca firman, sudah bolak-balik habis. Udahlah, sekarang saya bacanya renungan harian aja. Atau udahlah, saya sudah tahu kok isi firman. Saya mau lihat YouTube aja, dengerin khotbah-khotbah, pendeta-pendeta aja. Saudara, itu akan membuat kapakmu itu menjadi tumpul, saudara. Hari-hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, ayo kembali, asah kembali. Apa yang ada padamu, kapakmu. Kalau engkau seorang pendoa, apakah engkau melakukan itu dengan, ya saya sih berdoa. Tapi apakah saudara pernah mengasah doamu itu? Mungkin saudara masuk mengambil waktu pengasingan, atau saudara mengambil waktu untuk komitmen, untuk berdoa mungkin. Mau di rumahmu, mau di taman. Apakah saudara pernah mengasah doamu kembali? Kalau saudara seorang pendoa, saudara tidak pernah berdeklarasi. Saudara, kapakmu itu menjadi tumpul. Kita harus mulai mengasah. Supaya apa? Supaya saat kita ada di ladang, kita melihat yang namanya tuaian besar. Kita bisa memanen dengan kuat. Jangan sampai, saudara, seorang pendoa, tapi saat kita melakukan tugas kita, ayo misalnya diajak Ibu Nani, ayo hari ini kita tim PW mau pergi untuk deklarasi misalnya ya. Deklarasi kita mau naik ke puncak tertinggi, kita mau deklarasi. Lupa semua, udah lupa loh. Saya ini udah lama gak doa, udah lama gak deklarasi. Deklarasi yang kemarin itu harusnya apa ya? Nah saudara, itu namanya kita tidak siap. Saudara. Penting yang namanya masa persiapan ini. Persiapan yang matang membuat kita lebih cepat mencapai target yang ditetapkan dalam hidup kita. Saudara, untuk kita boleh menyelesaikan bagian kita dengan kuat, kita harus punya yang namanya target atau visi. Tahun ini visinya, targetnya adalah apa? Tahun apa? Joy and Great Harvest, saudara. Kita harus pegang, oke. Berarti tahun ini akan ada yang namanya banyak tuaian. Tapi pertanyaannya, saat kita melihat tuaian yang besar, apa yang harus kita siapkan? Saudara, kemarin adalah hari yang paling bahagia untuk anak-anak saudara. Karena apa? Kemarin tahun baru Imlek saudara. Semua anak dengan bersuka cita, aku mau dapat angpau. Mungkin kalau yang orang tua, ini saya lihat di sosmed, ada foto seorang artis bawa angpau banyak banget di sini. Ternyata Imlek itu hanya menyenangkan bagi anak-anak. Karena apa? Kalau yang orang tua harus bagi angpau, saudara. Bagi angpau, keluar duit, saudara. Saudara, termasuk anak saya adalah anak yang sangat bahagia dan senang banget, saudara. Tapi yang anehnya, tahun ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba kami keluarga besar ada di Semarang, saudara. Dan waktu itu kita mau berangkat hari Sabtu. Tiba-tiba anak saya yang nomor 2, Kean, ngajak ke saya, ayo Pak, ke mall. Kenapa kamu mau ke mall, mau apa? Biasanya anak ini rada malas ke mall. Pengennya main di rumah, kalau ada tujuannya makan, udah makan terus pulang, ngajak pulang. Pengen beli sesuatu, udah beli sesuatu langsung ajak pulang. Tiba-tiba dia ngomong, ayo Pak kita ke mall. Karena besok kita udah mau pergi. Kamu mau apa? Saya mau beli sesuatu. Mau beli apa? Aku mau beli dompet. Mau beli dompet, buat apa? Kamu dompet kan banyak. Enggak, aku pokoknya mau beli dompet. Buat apa? Buat nyimpen angpau. Dia sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saudara. Biasanya anak-anak kan enggak ada kan yang bawa dompet kan, saudara? Apalagi anak seusia Kean, enggak ada.
tiap kali minta dapat angpau biasanya kan, terus kemana? Dititipin ke mamanya. Itu investasi bodong saudara. Saat diminta kembali, waduh kemarin ditaruh di mana ya? Waduh udah kepake. Kali ini anak saya cerdas. Dia tidak mau menitipkan kepada mamanya atau papanya. Saya mau punya dompet sendiri. Wah saudara, siapin dompet, seneng banget. Dia udah dapat dompet, kemarin waduh dapat angpau banyak kan, simpen di dompetnya. Langsung pamer sama omanya. Oma aku dapat uang banyak. Waduh, Ibu Nani nggak ikut. Wah datang ke Cirebon, langsung angpau nalai. Waduh, mamanya Ibu Nani langsung ngasih uang. Wah uangku bertambah. Tapi gak dititipin ke orang tuanya. Dia punya wadah sendiri, saudara. Saudara, tahun ini tahun Great Harvest. Saudara punya wadahnya enggak, saudara? Ini yang harus kita renungkan hari ini. Kalau enggak, nanti titip. Titip ajalah sama Ibu Guatlan misalnya. Titip aja sama pemimpin kita. Titipin nama Ibu Nani. Saudara mau dititipin atau saudara pengen punya wadah sendiri? Saya harap setiap kita punya wadah sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Deklarasi, ada koyong-yong, udah wis siap. Ada tantempek wis lah, cukup. Saudara, nanti saat kita menuai, kita nggak punya wadahnya saudara. Kita mau baca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Saudara percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas saudara. Amin saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ini cerita tentang janda. Yang minyak seorang janda, saudara. Kita mau baca dari ayat 4 dulu deh. 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Sebelumnya, Ya, kita baca ya, saya bacain aja. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, kita percaya Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Tuaian yang akan kita terima itu tidak terbatas. Tapi yang membatasi itu adalah apa? Seberapa besar wadahmu. Kalau engkau menyiapkan wadah, cuman kecil saudara, misalnya cuman segelas aqua, kita cuman bisa menampung 1 gelas ini aja. Kalau saudara membawa ke tempat tuaian misalnya ya, bawa ember yang besar, seberapa kita bisa penuh? Sampai seember itu. Saudara bawa 10 ember, tuaiannya yang saudara terima berapa? 10 ember. Saudara persiapkan 1 gudang, yang bisa diterima adalah 1 gudang itu. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Tapi yang membatasi Tuhan itu adalah apa? Wadah yang kita punyai. Maka dari itu kita perlu yang namanya memperbesar wadah atau kapasitas kita. Cara memperbesar wadah atau kapasitas kita mau baca dalam Yesaya 36 ayat 26. Yesaya 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ternyata untuk memperbesar wadah, itu yang Tuhan berikan itu apa? Hati yang baru. Hati yang baru itu adalah apa? Kita itu seperti kertas kosong, saudara. Dikasih kita menyiapkan kertas kosong. Dan kita izinkan Tuhan untuk menulis apa yang harus kita lakukan. Saudara, seringkali yang membatasi kita untuk berkembang adalah pikiran kita, saudara. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha. Dan dia menceritakan, dia ini adalah seorang yang mempunyai showroom mobil banyak banget, saudara. Bahkan di Indonesia itu katanya kapasitas saya untuk saya menjadi dealer mobil ini sudah penuh. Gitu. Dan dia bercerita, saya mau ceritakan kamu pengalaman saya. Gitu. Saya ini dulu punya satu showroom. Dan saya yang menjagai akan showroom itu. Dan saat saya menjagai yang namanya showroom ini berkembang dengan sangat baik. Karena apa? Karena saya melayani sendiri setiap customer saya. Semuanya yang saya negoin karena dia punya wibawa, dia punya karisma ya saudara ya. Setiap orang kalau diomongin sama dia, klien itu, customer itu bisa langsung, ya udah saya beli. Omsetnya itu pol saudara. Yang namanya kapasitas ya saudara ya. Kapasitas 100% dia bisa dapat 100% saudara. Tapi setelah dia menjalani bertahun-tahun, saudara, dia mulai yang namanya belajar. Waduh, saya ini menjagai tempat ini bertahun-tahun, berkembang sih, maksimal sih. Berkat saya tidak kurang 100%. Gitu. Tapi dia mempunyai visi yang lebih. Coba kalau saya punya lebih dari satu showroom ini, pasti hasilnya akan lebih baik lagi. Ternyata dia coba nih saudara, buka showroom kedua, buka showroom ketiga, punya 3 showroom saudara. Dan dia pengen yang namanya ditangani sendiri saudara. Ternyata saat dia muter, waktunya habis saudara. Ke showroom ini, ke showroom ini, ke showroom ini, balik lagi. Kerjaannya cuma gitu aja saudara. Dan hasilnya bertambah tapi tidak terlalu maksimal. Tapi akhirnya dia memutuskan sebuah hal. Oke, memang showroom kedua dan showroom ketiga tidak semaksimal seperti kalau saya pegang sendiri. Tapi dia mulai belajar saudara. Dia dengar masukan dari orang tuanya dan lain sebagainya. Kamu harus punya yang namanya orang kepercayaan, taruh manajer di setiap showroommu yang kamu pilih yang handal. Dan akhirnya dia mendidik yang namanya manajer-manajer itu. Ayo kamu belajar ya, tak percayain ya showroom yang kedua ya. Showroom yang ketiga saya percayain ke kamu ya. Setelah berjalan sekian lama, hasilnya maksimal enggak? Tidak maksimal seperti kalau yang dia pegang sendiri. Tapi ternyata itu akan membuat omset dia itu menaik dengan pesat. Misalnya ya saudara ya, kalau satu showroom 100%, satu bagian. 3 showroom harusnya kan 3 bagian. Kalau dia yang pegang, tapi enggak. Karena dia enggak mungkin pegang sendiri. Dia dapatnya 2 bagian misalnya ya, 2,5 bagian. Tapi itu namanya bertambah saudara. Dari yang namanya 1 menjadi 2 bagian aja sudah bertambah. Akhirnya dia ngomong, oke, aku putuskan mulai hari ini. Aku akan coba membuat showroom lebih banyak lagi. Dan sampai enggak kerasa dia ngomong, sampai saat ini. Saya ini sudah punya showroom pol. Kapasitas saya ini sampai enggak bisa digedein lagi. Karena artinya kalau dia punya lebih, berarti sahamnya dia lebih gede dari yang punya mobil, saudara. Itu yang namanya memperbesar kapasitas, enggak gampang.
Seringkali orang lama ya saudara ya, kalau punya toko pengennya dijagain sendiri kan saudara, benar? Harus dijagain sendiri, karena kalau jagain sendiri lebih banyak. Iya betul. Tapi kalau saudara digerakkan untuk membuka cabang mungkin, saudara harus mulai belajar yang namanya manajemen untuk mengembangkan kapasitas itu saudara. Ya. Seorang saya ini kemarin membawa akan papa saya ini ke dokter saudara. Karena jalannya sudah rada susah saudara. Jalannya enggak seimbang. Saya bawa ke dokter saraf saudara. Setelah dibawa ke dokter saraf, ngomong, oh Pak, yang harus Bapak lakukan saat ini adalah fisioterapi. Kenapa? Itu untuk menguatkan otot-otot Bapak. Supaya apa? Supaya tidak menurun, karena kita semakin tua saudara, yang namanya kekuatan otot itu akan melemah saudara. Nah makanya kita ini harus yang namanya latihan otot. Nah kalau sudah terlanjur nggak pernah olahraga gitu ya, ototnya itu kan akan menyusut, itu akan membuat orang tua makanya sering susah berjalan. Karena apa? Karena kurang melatih otot dari muda. Nah saudara, disuruh fisioterapi. Oke. Saudara, itu seperti dokter ini menyiapkan nih, Pak, ada berkat kesembuhan ya. Bapak akan bisa kuat lagi, berjalan lagi ya, kalau Bapak melakukan hal ini. Melakukan fisioterapi. Benar saudara? Tapi kenyataannya, kemarin saya tanyain, saya ini setiap hari telepon orang tua saya terus. Saudara. Pak, sudah fisioterapi belum? Wah belum. Kemarin belum sempat. Itu udah kejadian dari awal tahun, berarti sudah jalan 1 bulan. Sampai hari ini belum dilakukan saudara. Saya pernah manggilin orang fisioterapi. Udahlah mungkin malas ke rumah sakit ya untuk fisioterapi. Saya panggilin orang untuk datang ke rumah. Wah pertama-tama saya panggilin seminggu 2 kali jalan 2 minggu. Terus wah capek loh aku tuh kalau fisioterapi. Ya memang tujuannya itu fisioterapi itu olahraga saudara. Olahraganya orang tua. Capek saudara. Akhirnya udah kamu besok gak usah datang lagi. Saudara, itu namanya apa saudara? Kurang menyiapkan wadah. Tuayan ada, berkat ada, tapi kalau kita tidak melakukan, kesembuhan ada. Tapi kalau kita nggak melakukan bagian kita nggak bisa menerima berkat itu dengan penuh. Ini yang saya harap kita semua bisa mulai merenungkan, iya ya. Kalau kita janji Tuhan itu tidak terbatas. Tapi yang membatasi itu wadah kita. Kita mau bawanya segini, ya dapatnya cuma segini. Kesembuhan tuh yang Tuhan sediakan, misalnya Tuhan sediakan utuh, full, gede. Tapi kalau yang dibawa wadahnya cuma segini, sembuhnya nggak bisa full. Mungkin cuma 30%, 40%, 50%, tergantung wadah kita, saudara. Ya, saudara, cara memperbesar wadah adalah kita harus memberikan hati yang Tuhan memberikan hati yang baru, yang mau meresponi setiap perintah Tuhan. Kita harus mengasah mata bajak kita. Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayat 13 dan 14. Ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan biarlah kita berkata, aku ini pahlawan.
Saat Elisa bertanya kepada seorang janda itu, dia nggak bertanya, kamu yang nggak punya apa? Enggak, saudara. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Dan janda ini berkata, yang ada padaku itu hanya buli-buli minyak. Oke, buli-buli minyak. Enggak cukup. Kamu pinjem tuh ember, kamu pinjam wadah. Itu artinya mengasah apa yang ada padamu. Saudara, hari-hari ini saudara, untuk kita boleh menerima yang namanya great harvest. Asah mata bajakmu. Apa yang Tuhan percayakan, engkau harus mengasah. Mari pendoa, engkau harus mengasah lagi doamu. Pemuji, pemusik, asah lagi setiap musik, setiap penyembahanmu. Saya sangat rindu saudara. Ini baru yang Tuhan taruh di hati ya saudara ya. Kan doa 15 jam sudah nggak ada, saya juga belum cerita ke siapa-siapa. Cuman ini adalah kerinduan. Pengen sekali gitu untuk kita ini, kita kan namanya kita City of Worship ya saudara ya. Saya pengen ya tahun inilah kita mau adakan yang namanya penyembahan. Tuhan itu taruh di hati, temanya adalah surga menyentuh bumi. Kita mulai, saya lagi hari-hari ini mengasah. Saya juga pengen mengajak setiap tim Praise and Worship semuanya. Tim PW yang ada di tempat ini, ayo kita mulai asah. Perbesar wadah kita. Supaya setiap penyembahan kita benar-benar membawa surga menyentuh bumi. Saudara, itu akan membuat manifestasi yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin orang baru datang ke tempat ini, doa, belum doa, Tuhan sudah menjawab. Mungkin akan ada kesembuhan, ada manifestasi, dan saya percaya itu akan terjadi. Karena janjinya dari tahun lalu adalah apa? Apa yang terjadi di taman akan terjadi di tempat ini. Dan kita sudah melihat waktu di awal tahun, minyak yang keluar dari tabut ini saudara. Saya percaya itu adalah lambang manifestasi Tuhan dinyatakan di tempat ini. Mari jangan cuma melihat, oh sudah habis itu ada minyak, ada di tabut sudah. Enggak saudara, percayalah ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan tengah-tengah kita. Saat kita menyembah, kita memuji Tuhan, akan menarik banyak orang dan membuat surga menyentuh bumi. Pemulihan terjadi dan great harvest kita nikmati. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara, saya menghimbau untuk benar-benar mempersiapkan. Kalau mempunyai wadah yang besar itu kan harus ada persiapan. Nah demikian juga untuk pelayanan ke Uganda saudara. Saya ini sekarang lagi semangat benar-benar. Kemarin ini agak menurun karena mendengar biaya yang terlalu besar ya. Tetapi setelah hari Selasa mendapatkan pernyataan Tuhan yang memberi saya kekuatan, saya bilang, oh ya Tuhan, tetap saya percaya. Dan hari ini dikatakan persiapkan wadah yang besar, persiapkan. Nah, jadi saya menghimbau saudara ya, yang penting persiapkan apa? Persiapkan paspor. Ya, pergi nggak pergi itu urusan Tuhan. Tapi aku mau mempersiapkan diriku. Ya. Lihat paspornya sudah habis belum? Kalau belum punya, Tuhan aku punya. Yang penting ada kerinduan untuk memperbesar kapasitas. Ya. Walaupun kita tahu, aduh biayanya segitu gedenya kayaknya nggak kejangkau. Nggak masalah. Apa yang ada padamu saat ini yang bisa bikin paspor, bikin paspor. Sesudah itu apa yang dipersiapkan? Nabung saudara, nabung. Saya berdoa Tuhan akan memberkati kita dalam bulan-bulan ini. Terus nabung ya. Jangan sekali-kali uang yang kita pakai itu untuk yang sia-sia. Hemat apa yang tidak terlalu penting, nggak usah kita konsumsi ya. Tapi benar-benar kita tahu saya mau pergi. Ada suatu
timbul iman dalam hidup saudara. Saya sangat merindukan bahwa orang Sion banyak yang ikut daripada orang luar kota. Ada beberapa orang luar kota sudah katakan daftarnya di mana, daftarnya di mana gitu. Jadi benar-benar mereka respon. Tapi kalau saya lihat anak-anak di sini tuh, aduh, rasanya nggak kejangkau. Sudahlah, di sini saja, dukung doa. Saudara, itu imannya dek-dekan ya. Iman terlalu kecil ya. Ayo saya doakan supaya saudara punya iman untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Saya sangat merindukan kita bisa menginjak kaki kita di Uganda, terus kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara, saya mengatakan ya sudahlah, nanti saya titip uang aja gitu. Bukannya nggak boleh ya, titip sih boleh untuk mendapatkan lawatan. Tapi kalau bisa kan kita boleh menginjakkan kaki kita ke sana ya. Doa mulai sekarang ya. Jangan mendengar terus ya sudahlah, terlalu jauh itu ya. Nggak mau punya kerinduan yang sungguh-sungguh. Ya, saya itu kemarin waktu Kian tuh ngomong sama saya, Oma tuh kalau tak ceritain ini mesti disampaikan di khotbah. Nggak taunya pagi ini papai yang sudah nyampein khotbahnya ya. Saya belum nyampein firmannya untuk hal ini. Tapi saya itu melihat imannya anak ini. Kan belum tentu dia dikasih duit. Bener nggak sih? Tapi dia sudah punya pikiran, aku dapat angpau. Belum tentu tapi dia sudah nyediain dompetnya. Belum tentu dia itu nanti dapat uang banyak. Tetapi begitu uangnya banyak dibuka, ditunjukin saya, lihat oma, uangnya kian banyak sekali gitu. Ya saya bilang, puji Tuhan, udah gitu. Terus kamu mau buat apa? Disimpan gitu. Ya sudah disimpan buat tabungan ya. Iya katanya. Ya saudara, saya itu bisa merasakan belum mendapatkan sesuatu, tapi sudah percaya, sudah menyediakan segala sesuatu. Saya berdoa biar ini juga ada dalam hidup saudara ya. Untuk benar-benar kita percaya itu enggak terjangkau Tuhan, tapi aku percaya bahwa Engkau akan membawa saya ke sana ya. Saya berdoa, saya terus berdoa. Buat Tuhan itu perkara yang kecil untuk menolong saudara. Jadi yang penting mau ya. Ada kerinduan ya. Ada percaya Tuhan sanggup untuk melakukan ini semua. Jangan mikir gini, aduh kontrakan aja belum dibayar mau pergi ke Uganda. Jangan ngomong gitu dulu ya. Kontrakan sih pasti Tuhan kasih, Uganda Tuhan kasih gitu loh ya. Punya pemikiran yang jauh daripada semuanya itu. Tuhan akan menolong saudara ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami boleh di tempat ini, kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sediakan tempat ini untuk kami setiap pagi boleh mencurahkan isi hati kami kepadamu. Kami mengucap syukur untuk tempat ini ya Tuhan, karena tempat ini dapat kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, membangkitkan akan hidup kami Tuhan. Dan kami tahu tuaian ada di depan kami. Belajar Tuhan kami seperti Rut yang tidak memikirkan apa yang harus dilakukan secara pribadi. Tapi dia rindu Tuhan untuk menjadi berkat. Dia melihat tuaian, dia langsung berjalan. Sekalipun tidak ada sesuatu pengharapan apapun, tapi dia berjalan dan akhirnya pulang membawa berkas. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Pagi hari ini kami tetap berdoa buat keadaan cuaca dan megatrust. Kalau kami mendengar Tuhan, mulai daerah-daerah pantai Tuhan, mulai terjadi banjir di mana-mana daerah pantai Tuhan. Kami minta
di mana-mana di seluruh Indonesia sampai di luar Jawa. Tuhan, kami tahu, mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri akan memegang kendali di dalam segala perkara. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang sanggup meluputkan kami. Oleh karena itu mengenai masalah Megatrust ini, kami hanya menengadah kepadamu. Buat kami hari-hari ini tetap percaya apa yang sudah Kau rencanakan atas hidup kami. Pasti terluputkan, pasti terluputkan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semuanya. Kami tidak bosan-bosannya Tuhan, kami terus mau mengatakan, berkati pimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa Tuhan untuk semua staf yang ada, semua kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia ini. Berikan hikmat dan takut akan Engkau. Kami minta Engkau sendiri yang akan memimpin dan meluruskan semuanya jalannya pemerintahan di negara kami ini. Kami berdoa biarlah ada keamanan dalam negara kami. Biarlah seluruh bangsa ini menjadi unity, tidak merongrong Tuhan, melainkan mendukung semuanya sampai semua rencana yang direncanakan yang terbaik akan terjadi. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, sekali lagi kami berdoa buat kota ini dan kota di mana kami berada saat ini. Yang streaming dimanapun juga, saudara berada di kota itu, kita berdoa biarlah Kau luputkan dari malapetaka. Terima kasih untuk semuanya. Dan hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami minta kekuatan dan kesehatan yang sempurna dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari di hadapan kami. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan Yesus, ini minyak yang Engkau berikan buat kami adalah minyak supranatural. Kami percaya hidup kami hanya karena supranatural. Engkau sudah mencelikkan mata kami dengan melalui segala sesuatu yang Kau berikan Tuhan di taman. Dan kami percaya terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam mata kami pun ada di dalam kehidupan supranatural. Telinga kami juga Tuhan. Bibir mulut kami Tuhan. Dan hati kami. Terus Tuhan kami minta anugerah-Mu. Semua yang tidak baik Kau babat habis dalam hidup kami. Sehingga kami punya hati yang baru dan batin yang baru Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu sebagai wadah yang besar. Ini tangan kami Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Berkati kaki kami. Biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hari ini perjalanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.